Nah, tapi faktanya kan banyak orang yang masih tidak hanya melihat Islam itu sebagai ajaran ritual, tapi dia ajaran hidup. Ya, nah, Quran itu lebih dari rumah bagi orang Islam. Disinilah kita akan melihat betapa umat Islam itu sebetulnya lebih toleran daripada umat-umat lain. Harus menunjukkan kecintaan kita kepada agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Ahlul Bait Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam acara podcast Ahlul Bait Indonesia yang setiap kali membahas masalah-masalah kontemporer dan masalah-masalah yang aktual di masyarakat dengan menghadirkan berbagai narasumber yang berkualitas tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia dan mengundang banyak protes seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan teman kita dalam acara ini kali ini adalah Ustaz Dr. Muslim Habib. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat? Ya, alhamdulillah. Anda sehat juga? Alhamdulillah. Sibuk banget Ustaz ya? Enggak. Biasa. Banyak acara podcast atau Zoom. Enggak. Berapa kajian? Justru karena enggak sibuk mungkin. Baik, Ustaz, kita langsung mulai membahas apa yang masih hangat dan direspon oleh banyak pihak di hampir seluruh dunia, yaitu dalam sepekan ini terjadi 2 kali pembakaran Al-Quran. Yang pertama di Swedia dan kemudian dilanjutkan di Belanda. Yang ini konon katanya direstui oleh pemerintah setempat dan dengan alasan ini adalah bagian dari kebebasan ekspresi. Bagaimana sih pandangan antum terhadap masalah ini? Apakah memang ini bisa dianggap sebagai kebebasan ekspresi? Bismillahirrahmanirrahim. Pembakaran Al-Quran yang sekarang ini lagi heboh dibicarakan sebetulnya itu bagian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, aksi-aksi fobia yang menggambarkan fobia terhadap Islam. Jadi ini yang terbaru, tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Sebetulnya pada saat yang sama, beberapa waktu lalu di Perancis juga ada aksi pelecehan kepada Nabi, kepada tokoh Islam dalam bentuk karikatur. Ada sebuah website atau majalah yang memang biasa memproduksi seperti komik grafis gitu ya, Charlie Hebdo. Baru beberapa waktu lalu begitu. Jadi sebetulnya kita bisa saja melihat peristiwa ini secara terpenggal gitu, tapi bisa juga melihatnya dalam rangkaian. Nah, kalau kita melihatnya hanya sepenggal, mungkin kita bisa menganggapnya itu provokasi. Itu dilakukan oleh orang Sinting, oleh sebuah partai politik garis keras kan gitu. Tapi kalau kita melihat polanya, sebetulnya ini sudah merupakan bagian dari desain grand design yang tujuannya untuk menciptakan kebencian, mengobarkan kebencian di masyarakat barat terutama terhadap Islam, sekaligus memancing supaya umat Islam terutama yang berada di negara-negara itu seperti Swedia, Denmark, Belanda itu melakukan tindakan anarkis, melakukan aksi protes yang karena mereka dianggap melakukan protes yang
dianggap salah, itu kemudian mereka dideportasi dan mereka kemudian dicabut haknya untuk tinggal. Ini sebetulnya bagian dari desain itu. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi, memang ada upaya untuk mendesakralisasi Islam, untuk menghinakan Islam, supaya Islam itu hanya sebuah agama ritual sebagaimana agama Kristen dalam masyarakat Barat saat ini. Kan masyarakat Barat itu sebetulnya menganut agama Kristen, mayoritasnya lah. Tapi agama Kristen itu sudah direduksi sebagai sebuah keyakinan ritual. Jadi hanya hari Jumat, hari Minggu, dan dalam ritual-ritual tertentu mereka menggunakan agama Kristen. Tapi dalam kehidupan mereka sudah punya pandangan lain. Nah, yang masih menjadi gangguan bagi mereka itu ketika Islam ini tidak hanya agama ritual, tapi mempengaruhi sikap, perilaku orang-orang yang memang menganggap Islam ini dianut bukan sekedar untuk ritual, tapi dia way of life, tapi dia adalah sistem nilai yang karena itu mereka punya sikap tidak bisa ditundukkan, tidak bisa diarahkan. Jadi ada desain yang lebih besar. Kalau kau melihat desain yang lebih besar, sebetulnya bukan persoalan Islam. Desakralisasi agama, spiritualitas, semua yang bermakna spiritualitas itu memang ingin dihancurkan. Nah, Islam salah satunya. Sebetulnya mereka juga melecehkan agama Kristen. Agama lain ya. Iya. Misalnya penari dengan pakaian seronok pakai salib. Simbol-simbol agama. Iya, simbol agama itu sering dimunculkan. Yesus itu sering dilecehkan, dihina. Artinya mereka berusaha untuk menunjukkan adanya penolakan terhadap spiritualitas. Ini jadi bergradasi gitu lah. Mulai dari pelecehan terhadap spiritualitas, agama secara umum, kemudian pelecehan terhadap Islam. Motifnya berbeda-beda. Kalau pelecehan terhadap spiritualitas dan agama apapun itu juga ada tren itu. Nah, itu dikendalikan oleh mereka yang sekarang menguasai media sosial. Sebab kalau mereka belum benar-benar, masyarakat ini belum melepaskan spiritualitas, agama, mereka masih terkendala untuk bisa mengendalikan masyarakat dunia ini dengan media sosial, dengan algoritma, dengan sistem yang sudah mampu mereka terapkan bertujuan untuk mengendalikan pikiran bahkan. Nah, baru kemudian kita turun lagi, tujuannya adalah secara lebih spesifik Islam. Ya, alasannya kenapa? Karena terbukti Islam itu belum benar-benar mampu direduksi, didegradasikan menjadi sekedar ritual, agama ritual, ajaran-ajaran ritual. Maunya orang berislam itu ketika di atas sejadah, ketika sholat. Tapi di luar itu, ya sudah selesai. Nah, tapi faktanya kan banyak orang yang masih tidak hanya melihat Islam itu sebagai ajaran ritual, tapi dia ajaran hidup. Dan ini berimplikasi terhadap sikap. Berimplikasi terhadap perilaku, penentangan terhadap hegemoni dan seterusnya. Terutama yang direpresentasi oleh negara seperti Iran misalnya. Kan Iran itu membawa Islam. Selama ini sikap-sikap Iran itu dianggap merugikan. Mereka sudah terbiasa dengan kekuasaan, menghegemoni dunia dari sejarah-sejarah sebelumnya. Penjajahan, kolonialisme itu kan mereka selama ini berjalan dengan baik. Nah, ada fenomena di era modern ini ketika ada sebuah negara yang dengan segala macam tekanan, blokade, embargo, sanksi, pembekuan aset, kemudian diisolir dengan isu sektarianisme, takfirisme, tetap bertahan. Ya. Bahkan bukan hanya itu, mampu membangun sebuah poros. Nah, ini gangguan bagi mereka. Islam yang melawan, iya, Islam ini yang sebagai agama perlawanan terhadap kezaliman. Iya. Nah, dari situ kalau kita sadar ada sih upaya untuk menjelekkan Islam sebetulnya dari dalam, seolah-olah Islam itu hanya yang paling menonjol kekerasannya, ekstremisme, terorisme. Ini kan sekarang diciptakan supaya orang di luar Islam membenci Islam, dan yang di dalam Islam mulai meninggalkan
Islam. Fenomena orang meninggalkan ajaran agama ini sekarang sudah umum di media sosial, mulai terang-terangan dalam diskusi-diskusi grup, orang sudah mulai bangga, anak-anak muda menyatakan dirinya sebagai orang yang ateis, mungkin tidak melakukan convert ke agama lain karena sudah menolak spiritualitas itu. Jadi mereka menyatakan dirinya sebagai orang ateis, agnostik, dan seterusnya. Apa sebagian besar alasan mereka? Ya karena melihat fenomena-fenomena kekerasan. Termakan mereka oleh propaganda itu. Faktanya memang ada di tengah umat Islam, kan kita tidak bisa menafikan agama. Iya, kekerasan, terorisme, ini ada faktanya. Tapi yang diekspos, walaupun itu fenomena elementer yang sangat partikular, tapi itu yang diekspos. Sehingga sebagian umat Islam mungkin mulai jenuh dengan itu, dengan tekanan pemberitaan-pemberitaan itu. Belum lagi nanti ada orang yang membawa Al-Quran, isi Al-Quran dengan caranya sendiri, atau alasan orang pindah agama. Nanti dari Islam pindah ke Kristen, menjelek-jelekkan Islam. Nanti dari Kristen ke Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Kayaknya ini permainan tujuannya menghancurkan dua-duanya gitu loh. Karena bagaimanapun juga kitab suci gitu. Iya. Ada kan memang faktanya ada begitu ya. Dan kita mulai lihat banyak itu di konten-konten yang seperti TikTok dan sebagainya, orang bicara menjelek-jelekkan Islam dengan bebasnya, tanpa merasa bahwa itu adalah penodaan terhadap agama, mengoreksi, mengkritik Al-Quran. Di satu sisi juga ada mengatasnamakan ini, kemudian mengkritik Bible, keyakinan Kristen. Kayaknya memang ada yang sengaja membiarkan itu, menghadirkan mu'alaf misalnya juga untuk membesar-besarkan mu'alaf, menjelekkan agama yang sebelumnya. Dan ketika mereka jadi mu'alaf, itu langsung dapat tanggung. Dia dari TK itu langsung naik kelas doktor gitu. Karena apa? Karena seolah-olah ini adalah sesuatu yang mengungkap dari dalam. Pembuktian seolah-olah. Terus ini ada kebencian, ini terus dibuat, yang tujuannya menghancurkan dua-duanya. Bagaimana umat ini jenuh dengan konflik. Oh, kita kan capek dengan konflik-konflik. Itu dari satu sisi. Bahwa yang dimunculkan adalah kebebasan berekspresi, ini juga standar ganda sebetulnya. Jadi coba kalau benar-benar kebebasan berekspresi, ya orang-orang yang punya pandangan yang dianggap intoleran atau berbeda dengan pandangan mereka, itu mestinya diberi kebebasan. Tapi kadang-kadang pengalaman yang Anda menyampaikan sesuatu langsung dapat teguran dari Facebook, dari Twitter, dari media sosial, wah ini tidak sesuai dengan standar komunitas kamu. Nah, yang disampaikan bukan kebencian, bukan menjelekkan, segera menyampaikan pandangannya aja dianggap sebagai pelanggaran, dan itu dia kehilangan hak untuk berekspresi. Nah, di sini ketika ada orang membakar Al-Quran dan merencanakan itu dalam sebuah, bukan spontanitas, itu dipagari oleh para polisi, oleh aparat. Seolah acara resmi ya. Seolah acara resmi, ada garis polisi. Dengan alasan itu kebebasan berekspresi. Sebetulnya mereka juga tahu sebetulnya ini bukan bagian dari kebebasan. Karena kebebasan berekspresi itu kan syaratnya harus logis dan etis. Tidak boleh mengganggu hak orang lain. Apakah bisa saya dengan alasan kebebasan kemudian membakar rumah orang? Nah, Quran itu lebih dari rumah bagi orang Islam. Disinilah kita akan melihat betapa umat Islam itu sebetulnya lebih toleran daripada umat-umat lain. Mengapa? Ya kalau mereka membakar Al-Quran, apa bisa kita membakar kitab suci lain? Nggak mungkin. Tidak membakar Bible nggak mungkin. Orang Islam menghormati Al-Quran, menyebutkan penghormatan kepada ahlul kitab. Mana mungkin gitu dilakukan? Jadi mereka bisa saja melecehkan, menghina Al-Quran, bisa saja melecehkan, menghina Nabi Muhammad. Tapi kan kita tidak bisa membalasnya dengan menghina Nabi Isa, menghina Nabi mereka, betul. Yang Nabi atau kita orang Yahudi juga menghina Islam. Tapi kita kan tidak bisa membalasnya dengan mereka menghina Nabi Musa. Karena nabinya yang diagungkan oleh Kristiani, umat Kristiani dan umat Yahudi adalah itu nabi umat Islam, nabi-nabi utama. Ulul azmi ya. Ulul azmi. Jadi posisi kita orang Islam selalu berbicara tentang selamat Natal, bahkan ributnya lebih ribut dari Natalnya sendiri. Sementara kita tidak pernah mendengarkan selamat Maulid. Itu kan artinya kita juga tidak menunggu orang mengucapkan selamat Maulid sebetulnya. Tapi orang Islam lebih kelihatan bersemangat untuk mengucapkan selamat Natal itu. Anda mungkin sering tahu di Natalnya belum, selamat Natalnya sudah diucapkan. Padahal dia nggak pernah ke gereja, bukan Muslim, bukan Kristen bahkan. Dan ditentang juga oleh umat Islam yang lain begitu ya. Ribut. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu sebetulnya
lebih banyak yang toleran. Tapi yang diekspos, ya yang diciptakan sendiri oleh mereka. Supaya apa? Supaya punya alasan untuk melemahkan semangat Islam. Dengan alasan, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah itu bagian dari kebebasan ekspresi? Sebetulnya juga tahu orang itu bukan bagian dari, ada kebebasan itu ada batasnya. Seperti saya katakan, boleh enggak atas dasar kebebasan saya membakar rumah orang? Enggak boleh. Karena apa? Itu berhubungan dengan hak orang, berhubungan dengan kehormatan orang. Enggak boleh. Nah, Al-Quran itu lebih dari rumah, lebih dari properti. Sebagaimana kitab suci agama lain juga kita perlakukan sebagai sesuatu yang suci bagi mereka. Agama apapun, Hindu, Buddha, kita tidak bisa melecehkan keyakinan orang. Nah, jadi ini sebetulnya hanya kamuflase, ini hanya bagian dari pembodohan opini dengan alasan itu. Jadi bukan kebebasan berekspresi. Baik. Hal yang sama juga mungkin bisa terjadi pada penyerangan terhadap simbol-simbol Islam yang lain, Ustaz. Dulu sekali kita pernah misalnya mendengar bagaimana Salman Rushdie juga melecehkan Nabi, Ustaz, ya. Menggambarkan dalam novel yang ditulisnya. Kemudian juga artinya apakah ini memang sesuatu yang bisa kita katakan bahwa penyerangan terhadap Islam itu tidak melulu misalnya terhadap Al-Qur'annya saja, tapi juga terhadap simbol-simbol suci Islam yang lain misalnya. Iya, terhadap Islam, terhadap keyakinan Islam, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, semua yang menjadi bagian dari unsur-unsur utama agama itu sering dilecehkan. Motifnya beda-beda mungkin, setiap orang punya. Tapi kalau kita lihat tadi itu desain seperti lebih luas, nah itu sebenarnya memang direncanakan. Spiritualitas, agama, lebih spesifik Islam, lebih spesifik lagi Islam yang rasional, Islam yang anti penjajahan, itu yang ditolak. Nah, sekarang ini ada fenomena orang Islam melecehkan agamanya sendiri supaya kelihatan toleran. Nah, ini menurut saya bukan toleran, tololeran. Jadi supaya kelihatan dia moderat, supaya kelihatan dia beradab, supaya kelihatan bahwa dia biasa berhadapan dengan bangsa-bangsa dan pergaulan inklusif, modern, apapun namanya. Dia lebih rajin untuk melecehkan kelompok sendiri hanya karena ada fenomena ekstremisme, hanya karena ada kelompok-kelompok ya gitu. Ada channelnya khusus dan dipaksa untuk ngoceh setiap saat untuk mengkritisi teks-teks yang lain, mazhab yang lain misalnya. Agama Islam, enggak agama Islam, umat Islam. Nah, termasuk soal penghinaan agama, penghinaan Al-Quran. Jadi bukannya dia menunjukkan bahwa kami ini toleran, tapi kami tidak mentolerir pelecehan terhadap agama kami. Kan mestinya begitu. Yeah. Saya menghormati keyakinan orang lain, tapi saya tidak membiarkan orang menghina agama saya. Kan mestinya begitu. Enggak. Giliran agama seagamanya dikritisi, dikecam, di ini. Tapi ketika Al-Quran dibakar, jangan terpancing. Kita harus tahu bahwa ini tujuannya adalah tindakan-tindakan sinting. Disederhanakan, dibuat kelas trotoar gitu. Padahal sikap ini kan moderat yang tidak tepat ya. Iya, ini makanya saya bukan, ini modar namanya, bukan moderat. Bukan toleran tapi tololeran. Iya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memberi amunisi kepada pihak lain untuk melakukan itu, sehingga bebas dia menghina Islam. Kenapa? Orang Islamnya sendiri menghina. Orang Islam sendiri melecehkan, karena aneh. Memberi contoh lah ya. Kita ini menganut agama ini tujuannya untuk mengamalkannya. Mengapa mengamalkannya? Karena meyakininya sebagai sesuatu yang benar. Lah kalau Anda menganutnya tapi juga melecehkannya, itu kan aneh. Kalau ada orang menganutnya tapi juga melecehkannya, hanya karena apa? Hanya karena 1-2 oknum. Tidak boleh begitu. Memang ada ekstremisme, memang ada kelompok-kelompok teror, memang ada orang-orang bodoh. Tapi jangan kemudian digebyah uyah, sehingga akhirnya ada upaya untuk menggiring orang yang religius, orang yang sholat, orang yang ke masjid, orang yang peduli terhadap agama, itu dianggap kadrun, dianggap ekstremis. Tapi kalau sudah
nggak sholat, berarti mulai toleran dia. Dia mulai tidak peduli terhadap ibadah. Ini moderat. Ada penggiringan begitu. Padahal narasi ini kan muncul terkait dengan persoalan politik sih, Ustaz ya. Masalah apa itu tadi, kadrun dan ya istilahnya kan intoleran, ekstremis. Iya, tapi ini motifnya politik. Tapi faktanya memang begitu. Dan ini umum sekarang. Ya, jangan kita menganggap itu kecil. Tidak ada fenomena kalau orang sholat itu tidak berbuat baik, biasa. Malah ada cenderung narasi yang melecehkan orang sholat. Kenapa? Karena tidak peduli kepada sesama. Jadi baik itu artinya kamu tidak sholat tidak apa-apa, asal peduli kepada sesama. Loh, kamu peduli kepada sesama tapi tidak peduli kepada Tuhan. Tidak sholat itu. Ada upaya seolah-olah sholat itu biasa. Yang penting peduli kepada sesama. Yang penting perhatian kepada orang miskin. Yang penting perhatian kepada hewan, binatang. Mana banyak video-video peduli kepada kucing, kepada tikus, kepada babi. Tapi dia tidak peduli sama kewajiban ritualnya, misalnya sholat. Dia rendah hati kepada sama. Ya, sholat dia tidak beribadah. Sombong kepada Tuhannya. Tidak mau meletakkan dahi di hadapan. Ada upaya seolah-olah ibadah, sholat itu nggak penting. Yang penting baik kepada sama. Jadi dari luar dilecehkan agama, dari dalam agama ini juga dihancurin oleh narasi-narasi yang sok liberal hanya karena dia diberi gelar doktor di universitas sana, kumpul sama bule-bule, terus dia punya pandangan yang paling representatif tentang agama, terus giliran agama Islam dilecehkan, Al-Quran dihina, jangan terpancing. Soal yang paling bijak, yang paling ngerti, yang paling itu ada hubungannya dengan uang, dengan bantuan. Berarti perlu dikembangkan Islam yang moderat. Islam yang kelompok-kelompok kemayu ini didukung. Punya channel, punya ini bisa mempengaruhi, followernya banyak, banyak. Islam sepertinya beririsan dengan upaya-upaya lebih jahat daripada lebih efektif maksud saya. Lebih bisa mempengaruhi daripada yang jelas-jelas di luar Islam membakar Al-Quran. Itu kan kelas tempe. Daya rusaknya malah kalau ini kuat lebih karena ada di dalam. Dari dalam atas nama agama. Fasih ngomongnya. Mendesakralisasi. Tujuannya menghancurkan ibadah-ibadah tadi. Makanya tadi sampai mengajak orang untuk ada hari tanpa jilbab. Lu ada masalah apa dengan jilbab? Mengusulkan hari tanpa jilbab. Jadi sepertinya tersistemasi juga mereka. Ini yang lebih perlu disikapi lebih dari pembakaran Quran orang sinting, anggap lagi itu orang sinting, atau ada desain yang memang tujuannya untuk menyasar sebuah kekuatan Islam yang menolak. Jadi kalau menentang pembakaran agama itu berarti Taliban. Kalau di luar ya, kita ada nyebut kadrun, di luar ada istilah kadrun, Taliban, ISIS, ekstremis, nggak peduli mereka, semuanya sama. Pokoknya mengecam pembakaran Al-Quran berarti tidak demokratis, tidak rasional, tidak logis. Di situ nggak peduli mau ISIS, mau Hizbullah, mau Syiah, mau Sunni, semua dijadiin satu. Semua yang sakit hati terhadap itu dianggap fundamentalis begitu ya? Iya, nggak modern, nggak moderat, nggak logis, nggak rasional, pokoknya goblok gitu. Waduh, itu isu globalnya sengaja diarahkan ke sana ya, di samping tadi yang. Tapi yang lebih parah tadi itu ya, yang mendesakralisasi amal-amal ibadah. Agen-agen sana yang bermain di dalam itu lebih efektif daripada orang luar. Jelas lah. Dulu Belanda itu bisa menjajah 350 tahun, bukan semuanya bule tentaranya. Jumlahnya kan sedikit. Tapi dari Belanda buatan ini, penjajah-penjajah lokal ini. Begitu juga ada. Disupport dari luar tentunya pasti secara sistem, secara teknologi dan sudah pasti itu kan tidak usah dibicarakan apapun terkait. Jadi itu transnasional. Makanya transnasional itu jangan yang Islam saja di transnasional. Karena memang agama itu tidak terbatas, apalagi di era globalisasi gini. Ya ini yang paling transnasional karena terkait dengan apa yang terjadi di sana. Seperti tadi, Islam itu tidak boleh ekstrim, tidak boleh ini. Udah oke. Sudah terus itu ngoceh terus. Giliran ada yang bakal lakukan, jangan terpancing, jangan emosi. Itu perbuatan orang sinting. Ini kan ya kita tidak terpancing atau tidak, kita harus menunjukkan kecintaan kita kepada agama kita. Kalau agama kita dibiarkan, kemudian kita respon dengan cara begitu, ya mereka makin hari makin berani. Berarti Ustadz, respon kita ini yang proporsional dan rasional
artinya kan sebagai umat Islam kita tentu marah ya, melihat dan menyaksikan pembakaran ini. Umat Islam tentu marah. Kemudian sebetulnya apa sih yang menjadikan dasar alasannya, dan sebesar apa kita harus marah, dan bagaimana cara mengekspresikan kemarahan kita itu sehingga apa yang kita lakukan itu juga tetap dalam koridor Islam. Sebetulnya dalam tanda petik ada hikmah di balik tindakan-tindakan biadab, pembakaran Al-Quran, penghinaan kepada Nabi. Apa hikmahnya? Mestinya bisa diambil oleh umat Islam. Ternyata yang selama ini disesatkan, dikafirkan itu justru yang paling menggebu untuk menyikapi. Justru yang paling gigih untuk melawan dan mengecam. Itu artinya peluang umat Islam untuk bersatu. Mestinya. Mengapa? Ternyata musuh itu tidak melihat mazhab, tidak melihat golongan. Al-Quran milik semuanya. Mau Kristen, mau Sunni, mau Syiah, mau apapun, dimanapun, itu milik umat Islam. Ini sebetulnya momentum. Oh, ternyata yang selama ini disesatkan, dikafirkan, justru di paling depan. Justru mengangkat ini sebagai isu, sebagai sikap politik misalnya, sikap resmi. Ini sayangnya di saat seperti begini, Quran dibakar, masjid dibom. Membakar masjid bukan yang mengebom masjid, bukan kelompok yang membakar Al-Quran loh, lain. Yang nggak ada pakai WhatsApp-WhatsAppan, chatting, kerjasama, nggak, beda-beda. Baru terjadi Pakistan ini ya. Iya, di mana-mana. Iya, itu sering terjadi. Jadi mereka yang memprotes pembakaran Al-Quran, justru mereka yang di masjid bom juga. Jadi mereka yang menolak pelecehan Al-Quran, penghinaan Al-Quran, penghinaan Nabi, mereka juga disesatkan oleh sesamanya. Ini kan siapa? Kalau kita lihat sebetulnya sama di belakangnya itu. Satu desain. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita justru kita harus tunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Sebagaimana Bible, Torah, Upanishad, kitab-kitab suci, Weda, semuanya itu harus dihormati. Sebagaimana kita menghormati properti orang. Dan inilah kesempatan untuk bersatu umat beragama. Umat yang meyakini spiritualitas, agama apapun. Ini juga kesempatan bagi umat Islam, karena tadi ada secara spesifik kan Islam. Umat Islam juga harus bersatu. Ternyata kita oleh musuh itu tidak dibeda-bedakan. Mau Islam, Sunni, Syiah, semuanya sama. Tidak dikotak-kotakan lah. Iya, ini kesempatan untuk konsolidasi, untuk menyisihkan mana yang fundamental, mana yang elementer. Masa gak paham-paham sampai sekarang bahwa Al-Quran itu milik bersama, bahwa Al-Quran itu garis merah. Kan sudah ngerti. Ini maksud saya. Jadi sikapnya adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita. Ya, pertama mengecam, harus tunjukkan bahwa kita tidak akan mentolerir, dan itu bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Pada level umat Islam, pada level kan umat Islam ini berada dalam negara-negara, dalam institusi pemerintahan. Nah, pemerintahan yang di dalamnya umat Islam itu adalah mayoritas atau jumlah mereka sangat besar, mestinya menyikapi setiap negara. Negara kita misalnya pemerintah harus menyikapi kepada orang itu. Negara masa menyikapi satu orang sinting, menyikapi negara yang membiarkan itu. Jadi pemerintah Indonesia harus memprotes pemerintahan Swedia, pemerintahan Belanda, dan pemerintahan Prancis. Itu harus tunjukkan sikap. Begitu juga negara-negara Islam lain. Iran sudah melakukan itu. Negara-negara lain juga mungkin melakukan itu. Dan itu menjadi sikap global. Kalau itu bersatu menyikapi itu, saya yakin dalam posisi tawarnya kita lebih kuat. Mengapa? Karena kekayaan alam ini hampir semuanya terhimpun di negara-negara yang di mana umat Islam berada. Itu sikap yang bisa dimunculkan. Sikap personal, marah harus proporsional. Bukan kemudian orang yang tidak melakukannya hanya karena sama-sama bulenya, hanya karena sama Kristennya, hanya karena dia warga Eropa atau orang Swedia kemudian kita serang. Itu justru melecehkan diri sendiri. Jadi penyikapannya juga harus rasional. Jadi kalau ada anjing menggonggong, jangan balas dengan menggonggong supaya anjingnya tidak bertambah. Betul. Baik, Ustaz, beberapa ulama
di dunia Islam itu kan mengecam dan menyatakan bahwa salah satu juga adalah statement Imam Ali Khamenei bahwa ini adalah serangan terhadap Islam ketika mereka melakukan pembakaran Al-Quran. Ini makna statement ini bisa Ustaz jelaskan mungkin secara detail gitu. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu ya mewakili apa yang disampaikan tadi, bahwa ini serangan kepada Islam, bahkan serangan kepada spiritualitas, kepada agama. Ada tujuan untuk menghancurkan Islam. Ini bukan persoalan umat Islam yang dilakukan oleh bukan menyasar satu kelompok Islam, tapi semuanya. Dan kalau tadi saya katakan ini harus disikapi oleh negara. Iran itu sudah menyikapi. Mengapa? Orang ini posisinya adalah dia memegang posisi tertinggi di negara Iran. Dan dia menyikapi itu. Nah, Indonesia juga bisa begitu. Indonesia sebagai negara yang besar, umat Islamnya mungkin terbesar di dunia. Kalau Iran itu negara Islam yang mayoritas Muslimnya itu Syiah, maka Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islamnya itu Sunni, ini dua-duanya ini punya pengaruh besar. Menyikapinya selesai. Tidak akan ada lagi aksi sinting begitu. Kalau dibiarkan, justru akan terpancing, justru akhirnya orang tidak bisa menahan diri, dan itu bisa berakibat fatal bagi mencoreng nama Islam juga. Jadi penyikapannya itu harus politis, harus diplomatik, harus institusional. Itu yang paling utama. Selain aksi-aksi yang menunjukkan penghormatan. Kalau kita tidak memprotesnya, dipikir kita sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu, dalam Al-Quran sendiri ada sebutan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu menjadi terabaikan, mahjur. Jangan sampai kalau ada orang melecehkan Al-Quran, kemudian kita memprotesnya, terpancing. Terus supaya tidak terpancing, dibiarkan. Jadi kamu supaya tidak dikatakan terpancing, ditempeleng, diam kamu. Sebab kalau kamu marah, itu terpancing. Nggak apa-apa terpancing, karena belum tentu pancingan, itu reaksi kok terpancing. Jadi ada penyederhanaan dari kelompok gerombolan toleransi ini. Toleransi ini. Seolah kalau kita mereaksi, kalau kita menyikapinya, mengecamnya, menunjukkan penentangan, terpancing. Dan karena terpancing, berarti kita kelas rendah. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi umat Islam harus menunjukkan kecintaan. Cara menunjukkan kecintaannya, ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jangan sampai tadi itu. Karena di sana orang Barat yang melakukan, nanti turis bule juga dijadikan sasaran. Itu jelas tidak boleh. Kita ini menganut agama dengan rasio. Karena itu menunjukkan penghormatan kita kepada agama juga secara rasional. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ali Khamenei itu mewakili semuanya. Dari apa yang kita sampaikan, bahwa itu Islam sasarannya, bukan kelompok tertentu, bukan mazhab tertentu. Dan karena itu semua umat Islam harus menyikapinya. Nah, penyikapannya bisa secara civil society, oleh masyarakat mengajukan protes, melakukan aksi unjuk rasa, itu selama itu sesuai dengan aturan. Tapi juga bisa negara-negara pemerintahan yang memang merepresentasi aspirasi umat Islam, itu juga perlu menyikapinya dengan secara formal, dan mungkin bisa memprotes, memanggil dubesnya, atau memberikan nota protes, atau bahkan kalau memang sudah tetap dilakukan, disikapi oleh OKI, organisasi Islam, untuk diputus. Bayangin satu negara diputus oleh organisasi konferensi Islam, bisa mati negara itu. Islam ya. Iya, karena mereka terpukul. Negara yang tidak punya hasil bumi itu, mereka akan kelabakan itu. Sama seperti di boykot istilahnya. Iya. Tunjukkan penghormatan kita kepada agama itu dengan itu. Kecaman dunia internasional kan, ya terutama negara-negara Muslimnya kan sudah berdatangan ya, terbukti dengan banyaknya demo juga di negara-negara yang bersangkutan. Termasuk misalnya Indonesia melalui statement Menlu-nya juga melakukan kecaman. Cuma ini kan sebetulnya sesuatu yang sering terjadi sudah berulang kali gitu, serangan terhadap Al-Quran, pembakaran terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana kita melihat ini sudah berkali-kali, tetapi
kita melakukan protes seperti itu dan ya itu apakah itu dibilang efektif juga gitu? Makanya saya katakan cara tidak seperti cukup itu. hanya kecaman, harus ada tindakan. Protes, nota protes diajukan ke PBB, bila perlu disikapi secara kolektif oleh negara-negara Islam. Baru berefek. Tapi kalau cuma narasi kemudian kalimat kecaman ada yang lebih rendah lagi, kita menyesalkan, aduh tambah letoy lagi. Itu akan dianggap biasa-biasa saja, persis sebagaimana kecaman terhadap Israel. Dilakukan terus setiap saat. Dan seluruh dunia juga melakukan kecaman ini. Tapi resolusi ini harus ada tindakan nyata. Itu tidak bukan menghentikan apa-apa, supaya tidak ada pengulangan peristiwa-peristiwa begini. Nah, kalau umat Islam kelihatan tidak direpresentasi oleh pemerintahnya menyikapinya begini, masyarakatnya menyikapinya begitu, ya tidak berefek. Nah, makanya ABI sebagai organisasi, meskipun dia mungkin menaungi kelompok minoritas, harus vokal. Karena apa? Ini bukan persoalan organisasi semata, bukan urusan kelompok mazhab tertentu. Ini masalah Islam, ini masalah bangsa. Karena Al-Quran itu menyumbangkan spirit dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi persoalannya selain umat Islam juga bangsa Indonesia juga harus menyikapi. Iya, ini bukan persoalan agama. Kenapa? Menghina Al-Quran sama dengan menghina Bible. Mengapa? Al-Quran menghormati Bible. Al-Quran mengatakan itu kitab suci. Jadi menghina Al-Quran, sementara di Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang memuat penghormatan kepada ahlul kitab, kepada kitab-kitab suci, ya sama dengan melecehkan Al-Quran. Sama dengan melecehkan kitab-kitab suci Kristiani dan Yahudi. Semua orang beragama harus punya sikap yang sama. Ini bukan persoalan intern umat Islam. Ini persoalan kemanusiaan. Ini persoalan kekejaman. Ini persoalan kezaliman yang lintas agama. Salah satunya di samping tadi boikot oleh negara-negara oki misalnya, mungkin perlu juga ada boikot terhadap produk-produk gitu. Ya, kalau secara efektif, ekonomi gitu. Ya, asal umat Islam bersatu. Nah, kalau tadi ini mestinya menjadi momen untuk konsolidasi dan bersatu. Nah, kalau sudah bersatu bisa punya sikap yang sama. Nah, kalau tidak bersatu, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini menjadi satu sikap yang sama? Jadi sebetulnya ini pelajaran, ada hikmah di balik ini supaya umat Islam bersatu. Ayolah, jangan terus-terus meributkan persoalan yang sudah berjalan berabad-abad. Toh orang Sunni tidak akan menjadi Syiah, orang Syiah tidak akan menjadi Sunni. Artinya tetap saja itu pilihan. Tapi kan semuanya tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran. Sejauh ini kita melihat gelombang demo di Indonesia cukup signifikan sejauh yang Ustaz amati. Saya demo dalam arti turun ke jalan ya, bukan dengan di medsos gitu. Kalau dibanding dengan jumlah umat Islamnya ya tidak sebanding dong. Anda tahu kalau demo di Iran misalnya, itu demo ya libur. Karena yang demo bukan hanya kelompok tertentu, seluruh umat Islam di semua kota. Kalau di sini kan hanya kelompok tertentu, itu pun paling kelompok-kelompok yang identik dengan intoleran. Sehingga akhirnya seolah-olah kalau kita demo kita dianggap intoleran. Karena yang selama ini kalau demo pro Palestina mereka, kalau protes terhadap penghinaan Islam adalah mereka. Nah, kenapa? Orang-orang yang toleran, orang-orang moderat tidak mau turun. Makanya tunjukkan bahwa ini bukan hanya milik satu kelompok. Al-Quran itu milik semua umat Islam. Maka kita semuanya harus berkoordinasi. Itu. Nanti kalau ada kelompok minoritas Muslim yang disesatkan turun jalan, dituduh tidak diikuti karena beda mazhab. Padahal yang diisukan adalah Palestina. Loh, kan Palestina kan Sunni, tidak ada hubungannya dengan Syiah. Mengapa? Karena sama-sama umat Islam. Karena sama-sama terjajah. Jadi kita ini meskipun masing-masing punya mazhab, tapi ada kalanya kita melepaskan mazhab kita saat yang kita lihat adalah isu yang menggabungkan semuanya. Isu yang menjadi temu semuanya. Juga bisa kita melepaskan agama kita, bukan hanya mazhab.
melepaskan dalam arti kata mindset kita tidak harus mazhab, tidak harus agama. Ketika isunya kemanusiaan. Nah, kita harus belajar untuk memahami konteks-konteks. Sayangnya umat Islam tidak pernah jarang melepaskan diri dari mindset kemadhaban, mindset keagamaan. Seolah kita semuanya mengukur orang dari agama kita. Fakta ada orang tidak menganut agama seperti yang kita yakini. Ya, benar menurut Anda. Tapi dia belum punya alasan untuk menganutnya. Terus mau kita paksa. Paksa juga seandainya terpaksa pun dia tidak menganutnya. Orang yang terpaksa itu tidak menganutnya. Jadi, mari kita bergabung. Hilangkan kecurigaan. Toh, sebetulnya tidak ada orang berencana untuk sesat itu. Nawaitu sesat itu tidak ada. Jadi, menurut kita sesat nggak ada masalah. Tapi jangan sesatkan orang. Menurut kita, saya meyakini ini benar, agama ini benar. Ya otomatis yang tidak seagama dengan saya tidak benar. Tapi saya harus memberi hak orang lain untuk meyakini itu benar agamanya. Sebagaimana mazhab. Nggak ada masalah sebetulnya. Cuma jangan mengagresi keyakinan orang. Nah, ini kesempatan kita tidak bicara mazhab. Tidak bicara golongan. Sekarang yang menjadi persoalan kita, isu bersama. Al-Quran. Wahyu Tuhan. Kitab suci. Yang karena itu kita beragama, yang karena itu kita sholat, puasa, zakat. Ini karena ini. Nah, sekarang kitab suci kita dilecehkan. Jangan kemudian dipersonifikasi hanya seorang Puludan atau Paludan atau siapapun namanya. Tidak merasa perlu menghafal namanya. Tapi ini sebuah tren. Besok ada orang yang melakukan lagi gitu. Berarti wibawa umat Islam ini sedang dianggap tidak ada. Karena memang reaksinya juga hanya kecil. Karena takut dianggap insiden kadrun saja gitu. Karena takut dianggap kadrun, akhirnya dia diam. Bahkan dia tidak berani menulis status tentang itu. Karena apa? Oh, kalau dianggap kadrun, dianggap intoleran, dianggap ekstremis, ada kesan begitu. Jadi ada fenomena yang cukup ironis di tengah umat Islam. Jadi berat sekali Satya tantangan ini. Bukan cuma pada aspek penyerangnya, tapi bagaimana mengkonsolidasikan sikap umat Islam secara komprehensif sehingga bisa memiliki energi yang besar gitu untuk melakukan perlawanan atau protes. Kita tidak boleh putus asa terus. Makanya saya mendukung ini podcast begini. Dan kita jangan ragu untuk mau dituduh kadrun, ekstremis, Taliban, ini tidak peduli. Kalau sudah urusannya Al-Quran, kita terjang semua. Iya. Dan ini kan justru menguji ya Zat, bahwa mungkin kelompok-kelompok yang justru sering didiskreditkan atau disalahkan, seperti tadi Ustaz katakan, justru mereka berada di garda terdepan untuk melakukan pembelaan. Mereka mungkin kita tidak cocok dengan mereka dalam pandangan-pandangan tertentu, menyesatkan kita. Ya, tapi giliran membela Palestina, masa kita tidak respect? Giliran membela Islam, menentang pelecehan Al-Quran, ya kita harus dukung. Walaupun mereka intoleran dalam hal tertentu. Jadi jangan hanya karena satu sikap kemudian kita menolak orang lain. Tidak bisa, itu tidak rasional. Jadi kalau rasional itu selalu proporsional. Kita mungkin tidak cocok dengan seseorang dalam hal tertentu. Tapi bukan berarti dalam segala hal kita menolaknya. Nah, kelompok-kelompok yang selama ini terlihat ekstremis atau apapun, boleh jadi dalam pandangan, dalam sikap tertentu mereka lebih giat daripada kita. Itu harus fakta yang harus diterima. Itu koreksi juga buat kita. Kalau kita mau lebih dari mereka, ya mestinya kita melakukan apa yang mereka lakukan. Jangan sampai seolah-olah agama, yang bela agama hanya mereka. Seolah-olah yang peduli terhadap Al-Quran hanya mereka. Nah, kita yang harus berani untuk menunjukkan itu. Sehingga, yang memprotes penghinaan Al-Quran ini bukan hanya satu kelompok, tapi kita semuanya. Bahkan representasi negara dalam arti yang lebih nyata kan sudah dipertontonkan oleh Iran, oleh beberapa negara yang mungkin bisa dikatakan sebagai bumper state Iran gitu dalam melakukan perlawanan. Boykot itu Volvo, Scania, emang banyak ya mobil-mobil lain yang bisa dibeli, merek-merek lain. Mati kita kalau tidak pakai itu. Enggak, biasa aja. Jadi kesombongan itu perlu ditundukkan. Dan suatu saat akibat dari konflik Ukraina Rusia atau Rusia NATO ini terus
Suatu saat mereka yang bakar-bakar ini akan menjadi TKW di negara kita. Iya. Believe me. Hilang kesombongan. Mudah-mudahan. Bayangin punya babu bule, lumayan ya. Oh iya, mereka krisis gantian jadi TKA. Iya, jadi TKA ke Asia. Iya. Itu mudah-mudahan sebentar lagi kan kayaknya tanda-tandanya sudah begitu mulai. Jadi ketika Eropa dulu berpikir selalu untuk meledakkan datang untuk menjajah, sekarang datang untuk jadi babu pengemis ya. Semoga itu terwujud. Amin. Enak juga sih. Wah, ini menarik sekali, Ustaz. Teman-teman sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Labib tentunya bisa memberikan kita nuansa dan cakrawala yang sangat luas untuk kemudian kita juga bisa berpartisipasi dalam mengambil sikap dalam rangka membela Al-Quran tentunya. Mungkin sedikit closing statement dari Ustaz Labib terkait ini semua. Ya, mudah-mudahan kita tidak hanya mengecam mereka yang membakar Al-Quran, tapi juga kita menyikapi secara tegas mereka yang di tengah masyarakat Islam justru memberikan amunisi kepada mereka yang menghina Al-Quran, menghina Islam dengan sikap-sikap yang tidak mencerminkan komitmen beragama. Ya, menarik sekali, Ustaz. Alhamdulillah pencerahannya. Terima kasih banyak, Ustaz, atas kehadirannya. Kita tidak bosan-bosan menunggu antum untuk terus-menerus hadir di podcast Ahlul Bait ini. Siap. Untuk memberikan pencerahan pada teman-teman semua. Demikian teman-teman sekalian. Terima kasih, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.